Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Febri Afriansyah, NIM 22892100010, kelas A Pendidikan Seni Pertunjukan. Di sini saya akan mempresentasikan otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Surat 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya, apa itu daerah otonom? Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa ada otonomi daerah? Sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia yang selama ini bersifat sentralistik telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Bagaimana otonomi daerah dilaksanakan? Pada Surat 18 Undang-Undang 1945, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Satu negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dua, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama itu adalah memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman daerah. Yang kedua, didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten, kota. Sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Macam-macam kebijakan publik. Yang pertama adalah kebijakan dalam peraturan-peraturan yang tertulis, kebijakan pemerintah pusat ataupun nasional. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintahan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri, dan Keputusan Direktorat. Kebijakan pemerintahan daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Wali Kota, Keputusan Kepala Dinas atau instansi daerah. Dua, kebijakan dalam peraturan yang tidak tertulis atau konvensi, contohnya peraturan tentang pemberian dana bantuan korban bencana alam, peraturan tentang pengaturan dan penertiban kawasan kota, peraturan tentang upaya pembangunan jalan dan sarana umum, dan lain-lain. Kelemahan otonomi, kurang responsif, kurang informatif, kurang aksesibel, kurang koordinasi, birokratis, inefisien, kurang mendengar keluhan atau saran aspirasi masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.